dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai rasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang,
kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, memanfaatkan sisa sayuran yang ada di kulkas, aku mau bikin menu yang enak banget. Langkah pertama, siapkan ada kubis atau kol. Ini sisa seperempat buah, langsung aja dipotong-potong kasar, jangan lupa dicuci ya. Untuk sawinya ini ada satu ikat, sebenarnya layu ya teman-teman, tapi aku rendam pakai air es jadi dia kayak seger lagi gitu. Lalu ada sosis 3 buah, dipotong-potong aja. Kalau teman-teman punya sosis lebih banyak lagi boleh dipakai ya. Di sini aku punya sisa tinggal 3 buah. Untuk baksonya aku pakai 12 butir. Dipotong-potong tipis-tipis aja biar hasilnya itu lebih banyak. Oke, setelah itu bumbunya ditumis ya. Ada bawang bombay 1 buah. Untuk bawang putihnya 3 siung digeprek. Lalu ada cabai rawit diiris-iris sebanyak 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas, untuk cabai rawitnya boleh ditambahin lagi ya. Setelah ditumis sampai wangi, sisihkan kemudian pecahkan 2 butir telur, diorak-arik di pinggir sampai dia itu agak mengering. Setelah itu diorak-arik barengan sama bumbunya ya. Aduk sampai telurnya benar-benar mengering dan wangi, jadi dia nanti hasilnya nggak amis ya teman-teman. Kalau masih basah menurut aku rasanya jadi amis. Setelah kering, masukkan bakso dan sosis, diaduk-aduk sebentar. Lalu kita akan tambahkan sedikit air ya, masak sampai mendidih. Lalu tambahkan kubis dan sawinya, masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, kecap asin 1 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya di sini aku pakai 2 sendok makan, kecap manisnya 1 sendok teh, lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Udah deh, kayak gini aja diaduk-aduk dan dimasak sampai empuk dan matang. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Disajikan dengan nasi dan kerupuk. Ini udah bisa jadi nasi gila yang viral di mana-mana ya. Ini enak banget. Anak-anak suka banget menu satu ini karena emang mantul banget. Meskipun dari sayuran sisa, tapi kita bisa manfaatkan menjadi menu yang istimewa. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bikin Indomie hack yang enak banget dan pastinya itu tuh nagihin banget. Pas banget anak-anak lagi liburan, lumayan lah ya bisa buat nyemil-ngemil di rumah. Langsung aja siapkan jamur kancing, kemudian kita akan potong-potong ya. Aku pakai satu bungkus, belinya di sini tuh bungkusan gitu loh teman-teman, kurang lebih sekitar 150 gram. Dipotong-potong kasar kayak gini. Selanjutnya ada ayam, aku pakai kurang lebih 400 gram. Udah dipotong-potong kecil-kecil kayak gitu. Lalu kita rebus sampai setengah matang aja ya. Lanjut tumis bawang putih 3 siung yang udah digeprek dan bawang merahnya 5 siung yang udah digeprek juga. Tumis sampai wangi sambil diaduk-aduk. Masukkan jahe 1 potong yang udah digeprek. Tambahkan bawang bombay 1 buah yang udah dipotong kasar ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Setelah bumbunya wangi, kita bisa tambahkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Ayamnya kita masukin, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Daun bawang aku pakai 4 batang, semakin banyak semakin enak ya. Lalu jamurnya dimasukin, tambahkan irisan cabai 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah lagi ya. Masukkan air sedikit biar bumbunya lebih meresap. Kecap manis 2-3 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Masaknya pakai api sedang atau kecil aja sampai lama, harus bumbunya tuh benar-benar ngeresep ya teman-teman. Nah seperti ini dia bumbunya udah meresap dan kuahnya juga udah mulai menyusut. Kita boleh aduk-aduk, kemudian matikan apinya. Dan topping mie ayam yang enak dan simple banget siap untuk disajikan. Ini tuh bisa dinikmati dengan mie instan atau bisa ngeracik mie sendiri ya. Ini tuh beneran simple dan enak banget. Oke, langsung aja aku praktekkan pas ada mie soto. Jadi aku mau rebus minyak sampai matang. 1 keping aja mana cukup. Jadi aku tambahin lagi mie keriting 2 keping. Masak sampai lunak ya. Oke, setelah minyak matang, kita bisa pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tuangkan bumbu-bumbunya ke dalam mangkuk, baru kemudian kita tambahkan mie yang udah direbus tadi. Aduk-aduk sampai merata seperti ini. Lanjut, kita boleh tambahkan topping sesuai dengan selera. Udah deh, segampang ini, nggak usah beli di luar deh, makan di rumah lebih kenyang dan pastinya lebih sehat. Oke deh, segampang itu ya buat Indomie hack ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya.
Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya.
Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, memanfaatkan sisa sayuran yang ada di kulkas, aku mau bikin menu yang enak banget. Langkah pertama, siapkan ada kubis atau kol. Ini sisa seperempat buah, langsung aja dipotong-potong kasar, jangan lupa dicuci ya. Untuk sawinya ini ada satu ikat, sebenarnya layu ya teman-teman, tapi aku rendam pakai air es, jadi dia kayak seger lagi gitu. Lalu ada sosis 3 buah, dipotong-potong aja. Kalau teman-teman punya sosis lebih banyak lagi boleh dipakai ya. Di sini aku punya sisa tinggal 3 buah. Untuk baksonya aku pakai 12 butir. Dipotong-potong tipis-tipis aja biar hasilnya itu lebih banyak. Oke, setelah itu bumbunya ditumis ya. Ada bawang bombay 1 buah. Untuk bawang putihnya 3 siung digeprek. Lalu ada cabai rawit diiris-iris sebanyak 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas, untuk cabai rawitnya boleh ditambahin lagi ya. Setelah ditumis sampai wangi, sisihkan kemudian pecahkan 2 butir telur, diorak-arik di pinggir sampai dia itu agak mengering. Setelah itu diorak-arik barengan sama bumbunya ya. Aduk sampai telurnya benar-benar mengering dan wangi, jadi dia nanti hasilnya nggak amis ya teman-teman. Kalau masih basah menurut aku rasanya jadi amis. Setelah kering, masukkan bakso dan sosis, diaduk-aduk sebentar. Lalu kita akan tambahkan sedikit air ya, masak sampai mendidih. Lalu tambahkan kubis dan sawinya, masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, kecap asin 1 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya di sini aku pakai 2 sendok makan, kecap manisnya 1 sendok teh, lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Udah deh, kayak gini aja, diaduk-aduk dan dimasak sampai empuk dan matang. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Disajikan dengan nasi dan kerupuk. Ini udah bisa jadi nasi gila yang viral di mana-mana ya. Ini enak banget. Anak-anak suka banget menu satu ini karena emang mantul banget. Meskipun dari sayuran sisa, tapi kita bisa manfaatkan menjadi menu yang istimewa. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin Indomie hack yang enak banget dan pastinya itu nagihin banget. Pas banget anak-anak lagi liburan, lumayan lah ya bisa buat ngemil-ngemil di rumah. Langsung aja siapkan jamur kancing, kemudian kita akan potong-potong ya. Aku pakai 1 bungkus, belinya di sini tuh bungkusan gitu loh teman-teman, kurang lebih sekitar 150 gram. Dipotong-potong kasar kayak gini. Selanjutnya ada ayam, aku pakai kurang lebih 400 gram. Udah dipotong-potong kecil-kecil kayak gitu. Lalu kita rebus sampai setengah matang aja ya. Lanjut tumis bawang putih 3 siung yang udah digeprek dan bawang merahnya 5 siung yang udah digeprek juga. Tumis sampai wangi sambil diaduk-aduk. Masukkan jahe 1 potong yang udah digeprek. Tambahkan bawang bombay 1 buah yang udah dipotong kasar ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Setelah bumbunya wangi, kita bisa tambahkan serai
satu batang daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Ayamnya kita masukin, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Daun bawang aku pakai 4 batang, semakin banyak semakin enak ya. Lalu jamurnya dimasukin, tambahkan irisan cabai 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah lagi ya. Masukkan air sedikit biar bumbunya lebih meresap. Kecap manis 2-3 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Masaknya pakai api sedang atau kecil aja, sampai lama harus bumbunya tuh benar-benar ngeresep ya teman-teman. Nah seperti ini dia, bumbunya udah meresap dan kuahnya juga udah mulai menyusut. Kita boleh aduk-aduk, kemudian matikan apinya. Dan topping mie ayam yang enak dan simple banget siap untuk disajikan. Ini tuh bisa dinikmati dengan mie instan atau bisa ngeracik mie sendiri ya. Ini tuh beneran simple dan enak banget. Oke, langsung aja aku praktekkan pas ada mie soto. Jadi aku mau rebus mie-nya sampai matang. 1 keping aja mana cukup, jadi aku tambahin lagi mie keriting 2 keping. Masak sampai lunak ya. Oke, setelah mie-nya matang, kita bisa pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tuangkan bumbu-bumbunya ke dalam mangkuk, baru kemudian kita tambahkan mie yang udah direbus tadi. Aduk-aduk sampai merata seperti ini. Lanjut, kita boleh tambahkan topping sesuai dengan selera. Udah deh, segampang ini, nggak usah beli di luar deh, makan di rumah lebih kenyang dan pastinya lebih sehat. Oke deh, segampang itu ya buat Indomie hack ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya lama di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli, sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental, sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja.
kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, memanfaatkan sisa sayuran yang ada di kulkas, aku mau bikin menu yang enak banget. Langkah pertama, siapkan ada kubis atau kol.
Ini sisa seperempat buah, langsung aja dipotong-potong kasar, jangan lupa dicuci ya. Untuk sawinya ini ada satu ikat, sebenarnya layu ya teman-teman, tapi aku rendam pakai air es jadi dia kayak seger lagi gitu. Lalu ada sosis 3 buah dipotong-potong aja. Kalau teman-teman punya sosis lebih banyak lagi boleh dipakai ya. Di sini aku punya sisa tinggal 3 buah. Untuk baksonya aku pakai 12 butir. Dipotong-potong tipis-tipis aja biar hasilnya itu lebih banyak. Oke, setelah itu bumbunya ditumis ya. Ada bawang bombay 1 buah. Untuk bawang putihnya 3 siung digeprek. Lalu ada cabai rawit diiris-iris sebanyak 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas, untuk cabai rawitnya boleh ditambahin lagi ya. Setelah ditumis sampai wangi, sisihkan kemudian pecahkan 2 butir telur, diorak-arik di pinggir sampai dia itu agak mengering. Setelah itu diorak-arik barengan sama bumbunya ya. Aduk sampai telurnya benar-benar mengering dan wangi, jadi dia nanti hasilnya nggak amis ya teman-teman. Kalau masih basah menurut aku rasanya jadi amis. Setelah kering, masukkan bakso dan sosis, diaduk-aduk sebentar. Lalu kita akan tambahkan sedikit air ya, masak sampai mendidih. Lalu tambahkan kubis dan sawinya, masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, kecap asin 1 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya di sini aku pakai 2 sendok makan, kecap manisnya 1 sendok teh, lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Udah deh, kayak gini aja diaduk-aduk dan dimasak sampai empuk dan matang. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Disajikan dengan nasi dan kerupuk. Ini udah bisa jadi nasi gila yang viral di mana-mana ya. Ini enak banget. Anak-anak suka banget menu satu ini karena emang mantul banget. Meskipun dari sayuran sisa, tapi kita bisa manfaatkan menjadi menu yang istimewa. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin Indomie hack yang enak banget dan pastinya itu nagihin banget. Pas banget anak-anak lagi liburan, lumayan lah ya bisa buat nyemil-ngemil di rumah. Langsung aja siapkan jamur kancing, kemudian kita akan potong-potong ya. Aku pakai 1 bungkus, belinya di sini tuh bungkusan gitu loh teman-teman, kurang lebih sekitar 150 gram. Dipotong-potong kasar kayak gini. Selanjutnya ada ayam, aku pakai kurang lebih 400 gram. Udah dipotong-potong kecil-kecil kayak gitu. Lalu kita rebus sampai setengah matang aja ya. Lanjut tumis bawang putih 3 siung yang udah digeprek dan bawang merahnya 5 siung yang udah digeprek juga. Tumis sampai wangi sambil diaduk-aduk. Masukkan jahe 1 potong yang udah digeprek. Tambahkan bawang bombay 1 buah yang udah dipotong kasar ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Setelah bumbunya wangi, kita bisa tambahkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Ayamnya kita masukin, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Daun bawang aku pakai 4 batang, semakin banyak semakin enak ya. Lalu jamurnya dimasukin, tambahkan irisan cabai 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah lagi ya. Masukkan air sedikit biar bumbunya lebih meresap. Kecap manis 2-3 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman.
Masaknya pakai api sedang atau kecil aja sampai lama, harus bumbunya tuh benar-benar ngeresep ya teman-teman. Nah seperti ini dia bumbunya udah meresap dan kuahnya juga udah mulai menyusut. Kita boleh aduk-aduk, kemudian matikan apinya. Dan topping mie ayam yang enak dan simple banget siap untuk disajikan. Ini tuh bisa dinikmati dengan mie instan atau bisa ngeracik mie sendiri ya. Ini tuh beneran simple dan enak banget. Oke langsung aja aku praktekkan pas ada mie soto. Jadi aku mau rebus mie-nya sampai matang. Satu keping aja mana cukup. Jadi aku tambahin lagi mie keriting 2 keping. Masak sampai lunak ya. Oke, setelah minyak matang, kita bisa pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tuangkan bumbu-bumbunya ke dalam mangkuk, baru kemudian kita tambahkan mie yang udah direbus tadi. Aduk-aduk sampai merata seperti ini. Lanjut, kita boleh tambahkan topping sesuai dengan selera. Udah deh, segampang ini, nggak usah beli di luar deh, makan di rumah lebih kenyang dan pastinya lebih sehat. Oke deh, segampang itu ya buat Indomie hack ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya lama di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat.
Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, memanfaatkan sisa sayuran yang ada di kulkas, aku mau bikin menu yang enak banget. Langkah pertama, siapkan ada kubis atau kol. Ini sisa seperempat buah, langsung aja dipotong-potong kasar, jangan lupa dicuci ya. Untuk sawinya ini ada 1 ikat, sebenarnya layu ya teman-teman, tapi aku rendam pakai air es jadi dia kayak seger lagi gitu. Lalu ada sosis 3 buah, dipotong-potong aja. Kalau teman-teman punya sosis lebih banyak lagi boleh dipakai ya. Di sini aku punya sisa tinggal 3 buah. Untuk baksonya aku pakai 12 butir.
Dipotong-potong tipis-tipis aja biar hasilnya itu lebih banyak. Oke, setelah itu bumbunya ditumis ya. Ada bawang bombay 1 buah. Untuk bawang putihnya 3 siung digeprek. Lalu ada cabai rawit diiris-iris sebanyak 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas, untuk cabai rawitnya boleh ditambahin lagi ya. Setelah ditumis sampai wangi, sisihkan kemudian pecahkan 2 butir telur, diorak-arik di pinggir sampai dia itu agak mengering. Setelah itu diorak-arik barengan sama bumbunya ya. Aduk sampai telurnya benar-benar mengering dan wangi. Jadi dia nanti hasilnya nggak amis ya teman-teman. Kalau masih basah menurut aku rasanya jadi amis. Setelah kering, masukkan bakso dan sosis, diaduk-aduk sebentar. Lalu kita akan tambahkan sedikit air ya. Masak sampai mendidih. Lalu tambahkan kubis dan sawinya, masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, kecap asin 1 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya di sini aku pakai 2 sendok makan, kecap manisnya 1 sendok teh, lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Udah deh, kayak gini aja diaduk-aduk dan dimasak sampai empuk dan matang. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Disajikan dengan nasi dan kerupuk. Ini udah bisa jadi nasi gila yang viral di mana-mana ya. Ini enak banget. Anak-anak suka banget menu satu ini karena emang mantul banget. Meskipun dari sayuran sisa, tapi kita bisa manfaatkan menjadi menu yang istimewa. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin Indomie hack yang enak banget dan pastinya itu nagihin banget. Pas banget anak-anak lagi liburan, lumayan lah ya bisa buat nyemil-ngemil di rumah. Langsung aja siapkan jamur kancing, kemudian kita akan potong-potong ya. Aku pakai 1 bungkus, belinya di sini tuh bungkusan gitu loh teman-teman, kurang lebih sekitar 150 gram. Dipotong-potong kasar kayak gini. Selanjutnya ada ayam, aku pakai kurang lebih 400 gram. Udah dipotong-potong kecil-kecil kayak gitu. Lalu kita rebus sampai setengah matang aja ya. Lanjut tumis bawang putih 3 siung yang udah digeprek dan bawang merahnya 5 siung yang udah digeprek juga. Tumis sampai wangi sambil diaduk-aduk. Masukkan jahe 1 potong yang udah digeprek. Tambahkan bawang bombay 1 buah yang udah dipotong kasar ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Setelah bumbunya wangi, kita bisa tambahkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Ayamnya kita masukin, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Daun bawang aku pakai 4 batang, semakin banyak semakin enak ya. Lalu jamurnya dimasukin, tambahkan irisan cabai 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah lagi ya. Masukkan air sedikit biar bumbunya lebih meresap. Kecap manis 2-3 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Masaknya pakai api sedang atau kecil aja, sampai lama harus bumbunya itu benar-benar ngeresep ya teman-teman. Nah seperti ini dia bumbunya udah meresap dan kuahnya juga udah mulai menyusut. Kita boleh aduk-aduk, kemudian matikan apinya. Dan topping mie ayam yang enak dan simple banget siap untuk disajikan. Ini tuh bisa dinikmati dengan mie instan atau bisa
bisa ngeracik mie sendiri ya. Ini tuh beneran simple dan enak banget. Oke, langsung aja aku praktekkan pas ada mie soto. Jadi aku mau rebus mie-nya sampai matang. Satu keping aja mana cukup. Jadi aku tambahin lagi mie keriting 2 keping. Masak sampai lunak ya. Oke, setelah minyak matang, kita bisa pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tuangkan bumbu-bumbunya ke dalam mangkuk, baru kemudian kita tambahkan mie yang udah direbus tadi. Aduk-aduk sampai merata seperti ini. Lanjut, kita boleh tambahkan topping sesuai dengan selera. Udah deh, segampang ini, nggak usah beli di luar deh. Makan di rumah lebih kenyang dan pastinya lebih sehat. Oke deh, segampang itu ya buat Indomie hack ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya lama di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman.
Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, memanfaatkan sisa sayuran yang ada di kulkas, aku mau bikin menu yang enak banget. Langkah pertama, siapkan ada kubis atau kol. Ini sisa seperempat buah, langsung aja dipotong-potong kasar, jangan lupa dicuci ya. Untuk sawinya ini ada satu ikat, sebenarnya layu ya teman-teman, tapi aku redam pakai air es jadi dia kayak seger lagi gitu. Lalu ada sosis 3 buah, dipotong-potong aja. Kalau teman-teman punya sosis lebih banyak lagi boleh dipakai ya. Di sini aku punya sisa tinggal 3 buah. Untuk baksonya aku pakai 12 butir. Dipotong-potong tipis-tipis aja biar hasilnya itu lebih banyak. Oke, setelah itu bumbunya ditumis ya. Ada bawang bombay 1 buah. Untuk bawang putihnya 3 siung digeprek. Lalu ada cabai rawit diiris-iris sebanyak 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas, untuk cabai rawitnya boleh ditambahin lagi ya. Setelah ditumis sampai wangi, sisihkan kemudian pecahkan 2 butir telur, diorak-arik di pinggir sampai dia itu agak mengering. Setelah itu diorak-arik barengan sama bumbunya ya.
Aduk sampai telurnya benar-benar mengering dan wangi. Jadi dia nanti hasilnya nggak amis ya teman-teman. Kalau masih basah menurut aku rasanya jadi amis. Setelah kering, masukkan bakso dan sosis, diaduk-aduk sebentar. Lalu kita akan tambahkan sedikit air ya. Masak sampai mendidih. Lalu tambahkan kubis dan sawinya, masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, kecap asin 1 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya di sini aku pakai 2 sendok makan, kecap manisnya 1 sendok teh, lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Udah deh, kayak gini aja diaduk-aduk dan dimasak sampai empuk dan matang. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Disajikan dengan nasi dan kerupuk. Ini udah bisa jadi nasi gila yang viral di mana-mana ya. Ini enak banget. Anak-anak suka banget menu satu ini karena emang mantul banget. Meskipun dari sayuran sisa, tapi kita bisa manfaatkan menjadi menu yang istimewa. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin Indomie hack yang enak banget dan pastinya itu nagihin banget. Pas banget anak-anak lagi liburan, lumayan lah ya bisa buat nyemil-ngemil di rumah. Langsung aja siapkan jamur kancing, kemudian kita akan potong-potong ya. Aku pakai 1 bungkus, belinya di sini tuh bungkusan gitu loh teman-teman, kurang lebih sekitar 150 gram. Dipotong-potong kasar kayak gini. Selanjutnya ada ayam, aku pakai kurang lebih 400 gram. Udah dipotong-potong kecil-kecil kayak gitu. Lalu kita rebus sampai setengah matang aja ya. Lanjut tumis bawang putih 3 siung yang udah digeprek dan bawang merahnya 5 siung yang udah digeprek juga. Tumis sampai wangi sambil diaduk-aduk. Masukkan jahe 1 potong yang udah digeprek. Tambahkan bawang bombay 1 buah yang udah dipotong kasar ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Setelah bumbunya wangi, kita bisa tambahkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Ayamnya kita masukin, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Daun bawang aku pakai 4 batang, semakin banyak semakin enak ya. Lalu jamurnya dimasukin, tambahkan irisan cabai 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah lagi ya. Masukkan air sedikit biar bumbunya lebih meresap. Kecap manis 2-3 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Masaknya pakai api sedang atau kecil aja sampai lama, harus bumbunya tuh benar-benar ngeresep ya teman-teman. Nah seperti ini dia bumbunya udah meresap dan kuahnya juga udah mulai menyusut. Kita boleh aduk-aduk, kemudian matikan apinya. Dan topping mie ayam yang enak dan simple banget siap untuk disajikan. Ini tuh bisa dinikmati dengan mie instan atau bisa ngeracik mie sendiri ya. Ini tuh beneran simple dan enak banget. Oke, langsung aja aku praktekkan pas ada mie soto. Jadi aku mau rebus minyak sampai matang. 1 keping aja mana cukup, jadi aku tambahin lagi mie keriting 2 keping. Masak sampai lunak ya. Oke, setelah minyak matang kita bisa pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tuangkan bumbu-bumbunya ke dalam mangkuk, baru kemudian kita tambahkan mie yang udah direbus tadi. Aduk-aduk sampai merata seperti ini.
Lanjut, kita boleh tambahkan topping sesuai dengan selera. Udah deh, segampang ini, nggak usah beli di luar deh, makan di rumah lebih kenyang dan pastinya lebih sehat. Oke deh, segampang itu ya buat Indomie hack ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya.
Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, memanfaatkan sisa sayuran yang ada di kulkas, aku mau bikin menu yang enak banget. Langkah pertama, siapkan ada kubis atau kol. Ini sisa seperempat buah, langsung aja dipotong-potong kasar, jangan lupa dicuci ya. Untuk sawinya ini ada satu ikat, sebenarnya layu ya teman-teman, tapi aku redam pakai air es, jadi dia kayak seger lagi gitu. Lalu ada sosis 3 buah, dipotong-potong aja. Kalau teman-teman punya sosis lebih banyak lagi boleh dipakai ya. Di sini aku punya sisa tinggal 3 buah. Untuk baksonya aku pakai 12 butir. Dipotong-potong tipis-tipis aja biar hasilnya itu lebih banyak. Oke, setelah itu bumbunya ditumis ya. Ada bawang bombay 1 buah. Untuk bawang putihnya 3 siung digeprek. Lalu ada cabai rawit diiris-iris sebanyak 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas, untuk cabai rawitnya boleh ditambahin lagi ya. Setelah ditumis sampai wangi, sisihkan kemudian pecahkan 2 butir telur, diorak-arik di pinggir sampai dia itu agak mengering. Setelah itu diorak-arik barengan sama bumbunya ya. Aduk sampai telurnya benar-benar mengering dan wangi, jadi dia nanti hasilnya nggak amis ya teman-teman. Kalau masih basah menurut aku rasanya jadi amis. Setelah kering, masukkan bakso dan sosis, diaduk-aduk sebentar. Lalu kita akan tambahkan sedikit air ya, masak sampai mendidih. Lalu tambahkan kubis dan sawinya, masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, kecap asin 1 sendok teh.
Kemudian untuk saus sambalnya di sini aku pakai 2 sendok makan, kecap manisnya 1 sendok teh, lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Udah deh, kayak gini aja diaduk-aduk dan dimasak sampai empuk dan matang. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Disajikan dengan nasi dan kerupuk. Ini udah bisa jadi nasi gila yang viral di mana-mana ya. Ini enak banget. Anak-anak suka banget menu satu ini karena emang mantul banget. Meskipun dari sayuran sisa, tapi kita bisa manfaatkan menjadi menu yang istimewa. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin Indomie hack yang enak banget dan pastinya itu nagihin banget. Pas banget anak-anak lagi liburan, lumayan lah ya bisa buat nyemil-ngemil di rumah. Langsung aja siapkan jamur kancing, kemudian kita akan potong-potong ya. Aku pakai 1 bungkus, belinya di sini tuh bungkusan gitu loh teman-teman, kurang lebih sekitar 150 gram. Dipotong-potong kasar kayak gini. Selanjutnya ada ayam, aku pakai kurang lebih 400 gram. Udah dipotong-potong kecil-kecil kayak gitu, lalu kita rebus sampai setengah matang aja ya. Lanjut tumis bawang putih 3 siung yang udah digeprek dan bawang merahnya 5 siung yang udah digeprek juga. Tumis sampai wangi sambil diaduk-aduk. Masukkan jahe 1 potong yang udah digeprek. Tambahkan bawang bombay 1 buah yang udah dipotong kasar ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Setelah bumbunya wangi, kita bisa tambahkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Ayamnya kita masukin, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Daun bawang aku pakai 4 batang, semakin banyak semakin enak ya. Lalu jamurnya dimasukin, tambahkan irisan cabai 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah lagi ya. Masukkan air sedikit biar bumbunya lebih meresap. Kecap manis 2-3 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Masaknya pakai api sedang atau kecil aja sampai lama, harus bumbunya tuh benar-benar ngeresep ya teman-teman. Nah seperti ini dia bumbunya udah meresap dan kuahnya juga udah mulai menyusut. Kita boleh aduk-aduk, kemudian matikan apinya. Dan topping mie ayam yang enak dan simple banget siap untuk disajikan. Ini tuh bisa dinikmati dengan mie instan atau bisa ngeracik mie sendiri ya. Ini tuh beneran simple dan enak banget. Oke, langsung aja aku praktekkan pas ada mie soto. Jadi aku mau rebus mie-nya sampai matang. 1 keping aja mana cukup, jadi aku tambahin lagi mie keriting 2 keping. Masak sampai lunak ya. Oke, setelah mie-nya matang, kita bisa pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tuangkan bumbu-bumbunya ke dalam mangkuk, baru kemudian kita tambahkan mie yang udah direbus tadi. Aduk-aduk sampai merata seperti ini. Lanjut, kita boleh tambahkan topping sesuai dengan selera. Udah deh, segampang ini, nggak usah beli di luar deh, makan di rumah lebih kenyang dan pastinya lebih sehat. Oke deh, segampang itu ya buat Indomie hack ala Dapur Lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini?
Yaps, bener banget. Hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut daun seledri aku pakai dua batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai dua buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja.
Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, memanfaatkan sisa sayuran yang ada di kulkas, aku mau bikin menu yang enak banget. Langkah pertama, siapkan ada kubis atau kol. Ini sisa seperempat buah, langsung aja dipotong-potong kasar, jangan lupa dicuci ya. Untuk sawinya ini ada satu ikat, sebenarnya layu ya teman-teman, tapi aku redam pakai air es, jadi dia kayak seger lagi gitu. Lalu ada sosis 3 buah, dipotong-potong aja. Kalau teman-teman punya sosis lebih banyak lagi boleh dipakai ya. Di sini aku punya sisa tinggal 3 buah. Untuk baksonya aku pakai 12 butir. Dipotong-potong tipis-tipis aja biar hasilnya itu lebih banyak. Oke, setelah itu bumbunya ditumis ya. Ada bawang bombay 1 buah. Untuk bawang putihnya 3 siung digeprek. Lalu ada cabai rawit diiris-iris sebanyak 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas, untuk cabai rawitnya boleh ditambahin lagi ya. Setelah ditumis sampai wangi, sisihkan kemudian pecahkan 2 butir telur, diorak-arik di pinggir sampai dia itu agak mengering. Setelah itu diorak-arik barengan sama bumbunya ya. Aduk sampai telurnya benar-benar mengering dan wangi, jadi dia nanti hasilnya nggak amis ya teman-teman. Kalau masih basah menurut aku rasanya jadi amis. Setelah kering, masukkan bakso dan sosis, diaduk-aduk sebentar. Lalu kita akan tambahkan sedikit air ya, masak sampai mendidih. Lalu tambahkan kubis dan sawinya, masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, kecap asin 1 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya di sini aku pakai 2 sendok makan, kecap manisnya 1 sendok teh, lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Udah deh, kayak gini aja, diaduk-aduk dan dimasak sampai empuk dan matang. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Disajikan dengan nasi dan kerupuk. Ini udah bisa jadi nasi gila yang viral di mana-mana ya. Ini enak banget. Anak-anak suka banget menu satu ini karena emang mantul banget.
Meskipun dari sayuran sisa, tapi kita bisa manfaatkan menjadi menu yang istimewa. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin Indomie hack yang enak banget dan pastinya itu nagihin banget. Pas banget anak-anak lagi liburan, lumayan lah ya bisa buat nyemil-ngemil di rumah. Langsung aja siapkan jamur kancing, kemudian kita akan potong-potong ya. Aku pakai satu bungkus, belinya di sini tuh bungkusan gitu loh teman-teman, kurang lebih sekitar 150 gram. Dipotong-potong kasar kayak gini. Selanjutnya ada ayam, aku pakai kurang lebih 400 gram. Udah dipotong-potong kecil-kecil kayak gitu. Lalu kita rebus sampai setengah matang aja ya. Lanjut tumis bawang putih 3 siung yang udah digeprek dan bawang merahnya 5 siung yang udah digeprek juga. Tumis sampai wangi sambil diaduk-aduk. Masukkan jahe 1 potong yang udah digeprek. Tambahkan bawang bombay 1 buah yang udah dipotong kasar ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Setelah bumbunya wangi, kita bisa tambahkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Ayamnya kita masukin, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Daun bawang aku pakai 4 batang, semakin banyak semakin enak ya. Lalu jamurnya dimasukin, tambahkan irisan cabai 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah lagi ya. Masukkan air sedikit biar bumbunya lebih meresap. Kecap manis 2-3 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Masaknya pakai api sedang atau kecil aja, sampai lama harus bumbunya tuh benar-benar ngeresep ya teman-teman. Nah seperti ini dia bumbunya udah meresap dan kuahnya juga udah mulai menyusut. Kita boleh aduk-aduk, kemudian matikan apinya. Dan topping mie ayam yang enak dan simple banget siap untuk disajikan. Ini tuh bisa dinikmati dengan mie instan atau bisa ngeracik mie sendiri ya. Ini tuh beneran simple dan enak banget. Oke, langsung aja aku praktekkan pas ada mie soto. Jadi aku mau rebus minyak sampai matang. 1 keping aja mana cukup. Jadi aku tambahin lagi mie keriting 2 keping. Masak sampai lunak ya. Oke, setelah minyak matang, kita bisa pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tuangkan bumbu-bumbunya ke dalam mangkuk. Baru kemudian kita tambahkan mie yang udah direbus tadi. Aduk-aduk sampai merata seperti ini. Lanjut, kita boleh tambahkan topping sesuai dengan selera. Udah deh, segampang ini. Nggak usah beli di luar deh. Makan di rumah lebih kenyang dan pastinya lebih sehat. Oke deh, segampang itu ya buat Indomie hack ala Dapur Lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini Dapur Lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagihin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya.
Lanjut daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya.
Oke, kalau sudah matang, kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman. Super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, memanfaatkan sisa sayuran yang ada di kulkas, aku mau bikin menu yang enak banget. Langkah pertama, siapkan ada kubis atau kol. Ini sisa seperempat buah, langsung aja dipotong-potong kasar, jangan lupa dicuci ya. Untuk sawinya, ini ada satu ikat, sebenarnya layu ya teman-teman, tapi aku rendam pakai air es, jadi dia kayak seger lagi gitu. Lalu ada sosis 3 buah, dipotong-potong aja. Kalau teman-teman punya sosis lebih banyak lagi boleh dipakai ya. Di sini aku punya sisa tinggal 3 buah. Untuk baksonya aku pakai 12 butir. Dipotong-potong tipis-tipis aja biar hasilnya itu lebih banyak. Oke, setelah itu bumbunya ditumis ya. Ada bawang bombay 1 buah. Untuk bawang putihnya 3 siung digeprek. Lalu ada cabai rawit diiris-iris sebanyak 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas, untuk cabai rawitnya boleh ditambahin lagi ya. Setelah ditumis sampai wangi, sisihkan kemudian pecahkan 2 butir telur, diorak-arik di pinggir sampai dia itu agak mengering. Setelah itu diorak-arik barengan sama bumbunya ya. Aduk sampai telurnya benar-benar mengering dan wangi. Jadi dia nanti hasilnya nggak amis ya teman-teman. Kalau masih basah menurut aku rasanya jadi amis. Setelah kering, masukkan bakso dan sosis, diaduk-aduk sebentar. Lalu kita akan tambahkan sedikit air ya. Masak sampai mendidih. Lalu tambahkan kubis dan sawinya, masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, kecap asin 1 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya di sini aku pakai 2 sendok makan, kecap manisnya 1 sendok teh, lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Udah deh, kayak gini aja diaduk-aduk dan dimasak sampai empuk dan matang. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Disajikan dengan nasi dan kerupuk. Ini udah bisa jadi nasi gila yang viral di mana-mana ya. Ini enak banget. Anak-anak suka banget menu satu ini karena emang mantul banget. Meskipun dari sayuran sisa, tapi kita bisa manfaatkan menjadi menu yang istimewa. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin Indomie hack yang enak banget dan pastinya itu nagihin banget. Pas banget anak-anak lagi liburan, lumayan lah ya bisa buat ngemil-ngemil di rumah. Langsung aja siapkan jamur kancing, kemudian kita akan potong-potong ya. Aku pakai 1 bungkus, belinya di sini tuh bungkusan gitu loh teman-teman, kurang lebih sekitar 150 gram.
dipotong-potong kasar kayak gini. Selanjutnya ada ayam, aku pakai kurang lebih 400 gram, udah dipotong-potong kecil-kecil kayak gitu, lalu kita rebus sampai setengah matang aja ya. Lanjut tumis bawang putih 3 siung yang udah digeprek dan bawang merahnya 5 siung yang udah digeprek juga. Tumis sampai wangi sambil diaduk-aduk. Masukkan jahe 1 potong yang udah digeprek. Tambahkan bawang bombay 1 buah yang udah dipotong kasar ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Setelah bumbunya wangi, kita bisa tambahkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Ayamnya kita masukin, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh dan lada bubuknya 1 sendok teh. Daun bawang aku pakai 4 batang, semakin banyak semakin enak ya. Lalu jamurnya dimasukin, tambahkan irisan cabai 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah lagi ya. Masukkan air sedikit biar bumbunya lebih meresap. Kecap manis 2-3 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Masaknya pakai api sedang atau kecil aja sampai lama, harus bumbunya itu benar-benar ngeresep ya teman-teman. Nah seperti ini dia bumbunya udah meresap dan kuahnya juga udah mulai menyusut. Kita boleh aduk-aduk, kemudian matikan apinya. Dan topping mie ayam yang enak dan simple banget siap untuk disajikan. Ini tuh bisa dinikmati dengan mie instan atau bisa ngeracik mie sendiri ya. Ini tuh beneran simple dan enak banget. Oke, langsung aja aku praktekkan pas ada mie soto. Jadi aku mau rebus mie-nya sampai matang. 1 keping aja mana cukup, jadi aku tambahin lagi mie keriting 2 keping. Masak sampai lunak ya. Oke, setelah mie-nya matang, kita bisa pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tuangkan bumbu-bumbunya ke dalam mangkuk, baru kemudian kita tambahkan mie yang udah direbus tadi. Aduk-aduk sampai merata seperti ini. Lanjut, kita boleh tambahkan topping sesuai dengan selera. Udah deh, segampang ini, nggak usah beli di luar deh, makan di rumah lebih kenyang dan pastinya lebih sehat. Oke deh, segampang itu ya buat Indomie hack ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya lama di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas.
Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, memanfaatkan sisa sayuran yang ada di kulkas, aku mau bikin menu yang enak banget. Langkah pertama, siapkan ada kubis atau kol. Ini sisa seperempat buah, langsung aja dipotong-potong kasar, jangan lupa dicuci ya. Untuk sawinya, ini ada satu ikat, sebenarnya layu ya teman-teman, tapi aku redam pakai air es, jadi dia kayak seger lagi gitu. Lalu ada sosis 3 buah, dipotong-potong aja. Kalau teman-teman punya sosis lebih banyak lagi boleh dipakai ya. Di sini aku punya sisa tinggal 3 buah. Untuk baksonya aku pakai 12 butir. Dipotong-potong tipis-tipis aja biar hasilnya itu lebih banyak. Oke, setelah itu bumbunya ditumis ya. Ada bawang bombay 1 buah. Untuk bawang putihnya 3 siung digeprek. Lalu ada cabai rawit diiris-iris sebanyak 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas, untuk cabai rawitnya boleh ditambahin lagi ya. Setelah ditumis sampai wangi, sisihkan kemudian pecahkan 2 butir telur, diorak-arik di pinggir sampai dia itu agak mengering. Setelah itu diorak-arik barengan sama bumbunya ya. Aduk sampai telurnya benar-benar mengering dan wangi. Jadi dia nanti hasilnya nggak amis ya teman-teman. Kalau masih basah menurut aku rasanya jadi amis. Setelah kering, masukkan bakso dan sosis, diaduk-aduk sebentar. Lalu kita akan tambahkan sedikit air ya. Masak sampai mendidih. Lalu tambahkan kubis dan sawinya, masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, kecap asin 1 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya di sini aku pakai 2 sendok makan, kecap manisnya 1 sendok teh, lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Udah deh, kayak gini aja diaduk-aduk dan dimasak sampai empuk dan matang. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Disajikan dengan nasi dan kerupuk. Ini udah bisa jadi nasi gila yang viral di mana-mana ya. Ini enak banget. Anak-anak suka banget menu satu ini karena emang mantul banget. Meskipun dari sayuran sisa, tapi kita bisa manfaatkan menjadi menu yang istimewa. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin Indomie hack yang enak banget dan pastinya itu nagihin banget. Pas banget anak-anak lagi liburan, lumayan lah ya bisa buat ngemil-ngemil di rumah. Langsung aja siapkan jamur kancing, kemudian kita akan potong-potong ya. Aku pakai 1 bungkus, belinya di sini tuh bungkusan gitu loh teman-teman, kurang lebih sekitar 150 gram. Dipotong-potong kasar kayak gini. Selanjutnya ada ayam, aku pakai kurang lebih 400 gram. Udah dipotong-potong kecil-kecil kayak gitu. Lalu kita rebus sampai setengah matang aja ya. Lanjut tumis bawang putih 3 siung yang udah digeprek dan bawang merahnya 5 siung yang udah digeprek juga. Tumis sampai wangi sambil diaduk-aduk. Masukkan jahe 1 potong yang udah digeprek. Tambahkan bawang bombay 1 buah yang udah dipotong kasar ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Setelah bumbunya wangi, kita bisa tambahkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Ayamnya kita masukin, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Daun bawang aku pakai 4 batang, semakin banyak semakin enak ya. Lalu jamurnya dimasukin, tambahkan irisan cabai 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah lagi ya. Masukkan air sedikit biar bumbunya lebih meresap. Kecap manis 2-3 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman.
Masaknya pakai api sedang atau kecil aja sampai lama, harus bumbunya tuh benar-benar ngeresep ya teman-teman. Nah seperti ini dia bumbunya udah meresap dan kuahnya juga udah mulai menyusut. Kita boleh aduk-aduk, kemudian matikan apinya. Dan topping mie ayam yang enak dan simple banget siap untuk disajikan. Ini tuh bisa dinikmati dengan mie instan atau bisa ngeracik mie sendiri ya. Ini tuh beneran simple dan enak banget. Oke langsung aja aku praktekkan pas ada mie soto. Jadi aku mau rebus mie-nya sampai matang. Satu keping aja mana cukup. Jadi aku tambahin lagi mie keriting 2 keping. Masak sampai lunak ya. Oke, setelah minyak matang, kita bisa pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tuangkan bumbu-bumbunya ke dalam mangkuk, baru kemudian kita tambahkan mie yang udah direbus tadi. Aduk-aduk sampai merata seperti ini. Lanjut, kita boleh tambahkan topping sesuai dengan selera. Udah deh, segampang ini, nggak usah beli di luar deh, makan di rumah lebih kenyang dan pastinya lebih sehat. Oke deh, segampang itu ya buat Indomie hack ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya lama di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat.
Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, memanfaatkan sisa sayuran yang ada di kulkas, aku mau bikin menu yang enak banget. Langkah pertama, siapkan ada kubis atau kol. Ini sisa 1/4 buah, langsung aja dipotong-potong kasar, jangan lupa dicuci ya. Untuk sawinya ini ada 1 ikat, sebenarnya layu ya teman-teman, tapi aku rendam pakai air es jadi dia kayak seger lagi gitu. Lalu ada sosis 3 buah, dipotong-potong aja. Kalau teman-teman punya sosis lebih banyak lagi boleh dipakai ya. Di sini aku punya sisa tinggal 3 buah. Untuk baksonya aku pakai 12 butir. Dipotong-potong tipis-tipis aja biar hasilnya itu lebih banyak. Oke,
Oke, setelah itu bumbunya ditumis ya. Ada bawang bombay 1 buah. Untuk bawang putihnya 3 siung digeprek. Lalu ada cabai rawit diiris-iris sebanyak 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas, untuk cabai rawitnya boleh ditambahin lagi ya. Setelah ditumis sampai wangi, sisihkan kemudian pecahkan 2 butir telur, diorak-arik di pinggir sampai dia itu agak mengering. Setelah itu diorak-arik barengan sama bumbunya ya. Aduk sampai telurnya benar-benar mengering dan wangi. Jadi dia nanti hasilnya nggak amis ya teman-teman. Kalau masih basah menurut aku rasanya jadi amis. Setelah kering, masukkan bakso dan sosis, diaduk-aduk sebentar. Lalu kita akan tambahkan sedikit air ya. Masak sampai mendidih. Lalu tambahkan kubis dan sawinya, masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, kecap asin 1 sendok teh. Kemudian untuk saus sambalnya di sini aku pakai 2 sendok makan, kecap manisnya 1 sendok teh, lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Udah deh, kayak gini aja diaduk-aduk dan dimasak sampai empuk dan matang. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Disajikan dengan nasi dan kerupuk. Ini udah bisa jadi nasi gila yang viral di mana-mana ya. Ini enak banget. Anak-anak suka banget menu satu ini karena emang mantul banget. Meskipun dari sayuran sisa, tapi kita bisa manfaatkan menjadi menu yang istimewa. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin Indomie hack yang enak banget dan pastinya itu nagihin banget. Pas banget anak-anak lagi liburan, lumayan lah ya bisa buat nyemil-ngemil di rumah. Langsung aja siapkan jamur kancing, kemudian kita akan potong-potong ya. Aku pakai 1 bungkus, belinya di sini tuh bungkusan gitu loh teman-teman, kurang lebih sekitar 150 gram. Dipotong-potong kasar kayak gini. Selanjutnya ada ayam, aku pakai kurang lebih 400 gram. Udah dipotong-potong kecil-kecil kayak gitu. Lalu kita rebus sampai setengah matang aja ya. Lanjut tumis bawang putih 3 siung yang udah digeprek dan bawang merahnya 5 siung yang udah digeprek juga. Tumis sampai wangi sambil diaduk-aduk. Masukkan jahe 1 potong yang udah digeprek. Tambahkan bawang bombay 1 buah yang udah dipotong kasar ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Setelah bumbunya wangi, kita bisa tambahkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Ayamnya kita masukin, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Daun bawang aku pakai 4 batang, semakin banyak semakin enak ya. Lalu jamurnya dimasukin, tambahkan irisan cabai 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah lagi ya. Masukkan air sedikit biar bumbunya lebih meresap. Kecap manis 2-3 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Masaknya pakai api sedang atau kecil aja sampai lama, harus bumbunya itu benar-benar ngeresep ya teman-teman. Nah seperti ini dia bumbunya udah meresap dan kuahnya juga udah mulai menyusut. Kita boleh aduk-aduk, kemudian matikan apinya. Dan topping mie ayam yang enak dan simple banget siap untuk disajikan. Ini tuh bisa dinikmati dengan mie instan atau bisa ngeracik mie sendiri ya. Ini tuh beneran simple dan enak banget. Oke, langsung aja aku praktekkan pas ada mie soto. Jadi aku mau rebus mie-nya sampai matang. 1 keping aja mana cukup, jadi aku tambahin lagi mie keriting 2 keping. Masak sampai lunak ya.
Oke, setelah minyak matang, kita bisa pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tuangkan bumbu-bumbunya ke dalam mangkuk, baru kemudian kita tambahkan mie yang udah direbus tadi. Aduk-aduk sampai merata seperti ini. Lanjut, kita boleh tambahkan topping sesuai dengan selera. Udah deh, segampang ini, nggak usah beli di luar deh. Makan di rumah lebih kenyang dan pastinya lebih sehat. Oke deh, segampang itu ya buat Indomie hack ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong.
Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, memanfaatkan sisa sayuran yang ada di kulkas, aku mau bikin menu yang enak banget. Langkah pertama,